kita mau input mata kuliah apa Pak Denny nih? Mengampu apa hari untuk semester depan? Oh ya Pak, mungkin saya buka dulu mungkin ya Pak, Rio. Oh ya boleh silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pada hari ini adalah kita teknis terkait upload RPS dan juga CLO di Gasias. Mungkin sebelum di sini ada beberapa dosen baru Pak, yaitu dosen LB yang mungkin Ini bisa di-record saat bentar ini. Pak Denny. Bisa Hah? di-record nggak ini? Di-record Oh kok. iya, Biasanya maaf Pak, nggak ada bentar Pak. pilihannya kalau di saya. Ya, sudah Pak. Oke sip. Ya, dikarenakan di sini apa? Tenggat waktu untuk upload RPS-nya di hari Sabtu ya Pak. Jadi apa saya di sini minta bantuan Pak Rio yaitu Kaprodi TI di TLU Bandung untuk melakukan tutorial kepada kita dosen-dosen TI Jakarta untuk upload RPS dan CLO dan sebagainya ya. Ya. Nah, untuk nanti mungkin RPS di salah satu mata kuliah yang saya ampu aja mungkin Pak di pengantar TLU Peluang Pak. Oke, Yang boleh akan Pak. sebagai contoh, Pak. Oke, boleh. Di share screen mungkin Oh ya, di Igrasiasnya sama RPS-nya. ya. Oke, nah Sudah kelihatan ya, Pak? ada. Oke, nah sekarang untuk input CLO dulu ya. Ke menu grup penggunanya diganti ke subjek koordinator. Oke, jadi nanti teman-teman kalau sudah di set koordinator oleh Pak Denny, nanti bakal muncul menu subjek koordinator seperti itu ya. Lalu kemudian ke menu OBE, kita di sini akan upload CLO dulu ke itu Pak, view core subject. Nah itu. Oh iya. Nah, jadi syarat untuk bisa input RPS itu adalah kita harus sudah menginputkan CLO dulu. Nah, di sini sudah muncul CLO, mata kuliah yang dikoordinatori oleh Pak Denny kan ya. Nah, lalu Iya, Pak. kemudian di sini ada 3 mata kuliah beserta dengan beberapa menu aksi. Gitu kan. Sekarang kita akan memetakan CLO dulu. Klik pemetaan CLO untuk mata kuliah pengantar teori peluang. Oke, klik. Nah, di situ apakah sudah ada belum dari tahun sebelumnya? Yang di kiri coba. Klik. Yang di kiri. Nah, tidak ada kan? Berarti kita harus menginputkan satu persatu. Nah, sekarang sesuai dengan RPS, add CLO dulu, Pak. Nggak apa-apa, add CLO. Terus kemudian, Saya buka dulu. ya boleh. Oke. Ada berapa PLO di sini? 1 ya? PLO 3 ya? Oke, kita buka lagi. Itu. Add CLO. Pilih PLO-nya. Ada nggak PLO? Oh, kalau belum ada PLO 3 berarti Pak Denny harus nge-setting dulu, Pak. Di-cancel dulu. Sekarang ke itu Pak, atas. Di kiri tadi grup pengguna diganti ke dashboard-nya. Ke beranda, Pak. Sorry. Oh, benar. Kalau ini yang nyeting hanya bisa Kaprodi. Enter, coba. Nah, itu di pas login ke Igrasias itu Pak, pertama. Enter aja Pak, klik N. Ke beranda. Oh, Ke dashboard login Pak. Login Igrasias.
Nah, diubah gimana, Pak? ke penggunanya ganti Pak, ke kurikulum ke Kaprodi. Bentar saya lupa. Kaprodi. Oh, iya. Kaprodi, terus di situ ada sebentar. Bentar Pak, saya lupa. Iya. Menu kurikulum. Bukan. Di situ nggak ada kurikulum developer ya Pak ya? Kurikulum apa, Pak? Bentar Pak. Informatika 1. Sebentar. Kurikulum. Oh, di Kaprodi. Di menu Kaprodi Pak, betul Pak. Lalu di situ kan ada OBE tuh. Terus kelola mata kuliah yang OBE admin Pak. OBE admin, nah itu tuh yang di kiri. Nah itu. Terus kelola mata kuliah. Nah itu klik. Yang bawahnya Pak, yang admin Pak. Nah itu kelola mata Yang admin kuliah. ya? Ya, yang admin. Nah tadi cari mata kuliah itu Pak. Teori peluang. Jadi nanti semuanya harus di set dulu sama Pak Denny ya. Nah itu Oh manage, gitu, berarti di edit ya, Bang? di edit. Oke, udah OB cancel. Di manage PLO berarti Pak. Sorry. Itu cancel aja. Ini udah siap, Pak. Jadi langsung ke manage PLO aja, nanti nggak usah diedit yang mata kuliah lainnya karena udah di set OBE. Terus manage PLO. Tadi PLO-nya tadi mana Pak? Diklik tadi mana? Udah diklik belum? Manage PLO-nya. Nah itu tuh manage PLO tuh, klik. Nah itu. PLO. Nah terus ditambahkan PLO berarti di situ. Add PLO berapa tadi? Select PLO 3 ya. ya. Coba lihat Berarti tadi. Nggak usah langsung di ini ya. Nggak usah di copy paste. Di situ aja klik add select PLO. Sebelahnya. Nah itu ada nggak PLO 3? Oh nggak ada. Berarti Nggak ada, harus coba cancel dulu berarti. Cancel. Berarti kita harus input PLO dulu berarti. Di atas Pak. Kelola master PLO. Nah itu. Oke, jadi nanti Pak Denny harus masukin semua PLO. Sekarang masukin dulu aja PLO 3 dulu deh. Nomor PLO 1 ada nggak PLO 1? Di buku kurikulum IT Bandung. Di punya nggak? Benar, Pak. Nah, kita inputin 3 Yang PLO ini dulu ya? aja. Itu. Saya coba download dulu.
di itu PLO terus Pak. Kayaknya di halaman nah di atasnya nih, betul. Nah ini nih. Terus atasin. Nah itu menunjukkan Yang sikap ini pipes sampai berakam. di copy ya. Iya. Itu PL3-nya sama nggak Pak? Coba Pak klik yang tadi itu yang Word. Menguasai konsep dasar sains atau matematika. Yang Word yang tadi di RPS. Menguasai konsep dasar sains. Oh ya sama berarti benar. Iya betul berarti itu PLO-nya Pak. PLO satunya itu copy paste. Terus masukin. Ini nomor PLO-nya 1 gitu atau gimana? Sebentar. 1 aja Pak. 1 aja. Nama PLO-nya di kurung kotak. Depannya kasih kurung kotak PLO strip 1 gitu. Ini? Kurung kotak tutup, spasi, langsung di paste. Terus di itunya nah itu di delete aja Pak, biar panjang. Nah, oke. Udah ya. Nah, skor minimumnya 50. Pakai titik kan ya? Ya, titik. 50. Skor minimumnya? 50. Hah? 50, Pak. 50. Di save ya, Pak? Ya, save. Bapak inputin sampai 3, Pak. PL3 dulu aja. Nanti sisanya bisa dilanjut. Oh iya. Ini PL2 50 juga, Pak? Iya, sama Pak. Semuanya 50, Pak. Semua PL 50. Ya udah Pak, udah sampai 3. Oke. Terus sekarang masuk ke yang tadi. Bapak sebagai sorry bukan bentar. Selanjutnya ke subjek koordinator tadi. Bapak sebagai subjek koordinator. Enggak Pak. Di tadi benar, jangan dulu Pak. Di tadi benar. Di back yang tadi. Yang menu yang tadi masih. Nah, itu ke enggak, bukan yang tadi. Yang tadi. Ke menu Kaprodi sebagai Kaprodi. Nah, ini ke kelola mata kuliah. Itu harus ganti jadi Kaprodi lagi, Pak. Yang tadi aja di nah, itu ganti Kaprodi. Terus ke OB admin. Ke OB admin ya? Iya, admin. Terus kelola mata kuliah. Nah, terus teori peluang, cari.
Nah, terus manage PLO. Terus add PLO. Select PLO. PLO-nya 3. Nah, terus save. Nanti kalau misalkan suatu saat Bapak salah input, misalkan itu ya, ini nggak bisa dihapus, tapi bisa diklik edit aja. Coba edit. Edit, kalau misalkan salah input ya, nanti di nonaktifkan. Tinggal di nonaktifkan nanti kalau misalkan salah input gitu ya. Harusnya misalkan input PL3, tapi Bapak inputnya PL4 gitu kan. Nah, PL4-nya di nonaktifkan saja misalkan. Oke, sekarang cancel aja itu. Sekarang masuk ke menu subjek koordinator. Pas sebagai subjek koordinator. Oke. Klik subjek koordinatornya. Terus OBE. Bukan itu Pak. Di refresh dulu Pak, coba Pak. Nah, itu grup penggunaan subjek koordinator. Nah, kalau di sini udah mulai tugasnya sama Bapak Ibu semua. Masuk ke OBE. Nah, sekarang kita akan masuk ke views for subject koordinator untuk menginputkan CLO. Nah, sekarang kita ke pemetaan CLO. CLO. Nah, nanti disesuaikan dengan CLO yang ada di RPS. Jadi, klik add CLO. Terus kemudian udah itu kan ya, udah ada muncul PLO-nya, klik. Nah, terus kemudian nomor CLO-nya sama, isi aja 1. Nah, kemudian nama CLO-nya di tadi Pak, di RPS-nya. Pakai CLO titik 1 Pak, nggak usah. Apa langsung Oke. aja? Langsung CLO strip 1. Ya, strip 1 berarti ya? Ya. Nah, itu kan PLO yang didukung PLO 3 semua ya. Jadi aman. Nanti ada suatu saat ada mata kuliah yang PLO-nya yang didukungnya berbeda. Jadi nanti tolong diperhatikan jangan sampai salah input. Nah, itu di delete peluangnya Pak, biar itu. Di belakang, di backspace peluangnya. Nah, itu klik lagi PLO. Sorry Pak. Nah, itu klik PLO 3. Nah, udah paste lagi coba yang tadi. Itu udah benar. CLO strip 1. Minimal CLO-nya Pak, nilainya? Minimalnya nolin aja dulu Pak, nggak apa-apa. Kalau CLO nol nggak apa-apa. Save. Nah, inputin sampai semuanya Pak. Kalau itu diklik lagi Pak, PLO-nya diklik lagi, kadang suka error. Jadi pilih PLO-nya diklik lagi. Klik 3 lagi. Nah, nomor CLO 2. Oke. Nah, terus nama CLO-nya disamain. Setiap input
Kalau Macelo ini pakai titik nggak Pak? Akhirnya apa nggak usah? Nggak usah nggak apa-apa. Oh, DTI saya pakai titik. Nggak apa-apa, pakai titik juga nggak apa. Jadi nggak Oh, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada aturannya berarti ya. nggak ada. Terus habis itu langsung klik submit semuanya Pak. Ya, Oh belum ya? satu lagi Pak. Oke. Iya belum. Sudah Pak. Submit semua klik Pak. Nah, jadi Yang nanti ini Bapak submit ini ya. bukan di atasnya tuh masing-masing CLO. Oh, submit ya berarti ya. Jadi kalau Bapak-bapak udah input, semuanya diklik submit. Klik submit Pak semuanya. Submit harus satu-satu. Terus submit. Terus submit. Ini tugas dari Bapak-bapak, Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah submit, sekarang tugasnya Pak Denny lagi. Sekarang ganti role-nya jadi Kaprodi, Pak. Dulu nih. Terus ke menu apa lagi Pak? Menu OBE admin. OB admin terus Kelola persetujuan CLO. Nah, itu klik setujui semua. Di checklist dulu, langsung klik setujui semua. Oke. Nah, jika sudah, sekarang kita buat itu assessment tools. Sekarang tugasnya Bapak Ibu lagi. Sekarang Pak Denny sebagai subjek koordinator lagi, Pak. ini. Di itu aja di klik Iglesias berandanya. Atau dihapus aja di gaji. URL-nya di Terus di OBL lagi Pak menunya. Iya. Terus di view course subject koordinator. Coba. Assessment tool-nya sudah ada belum, Pak? Coba klik kelola tool assessment. Hah? Klik kelola tool assessment coba. Yang mengantar teori peluang. Belum ada Pak. Oke, kalau gitu harus nginputin satu persatu, Pak. Jadi tipenya ya belum ada ya tipenya juga ya. Tambah tool assessment coba, Pak. Sebentar, nama tools komponennya coba. Klik komponennya. Komponen. Itu tuh di bawah komponen. Oh, ini. Oh, nggak ada kan. Berarti harus bikin dulu, Pak. Oke, kita bikin aja, Pak. Balik lagi sebagai Kaprodi. Baik lagi. Ini memang persiapannya harus banyak.
Harus bareng-bareng ya, Pak. Kalau misalnya kalau kaprodi udah nyeting semua itu bisa kepake seterusnya, Pak. Jadi ini kan karena belum pernah disetting. Nah, sekarang ke admin lagi, OB admin. Ini saya kasih lihat. Bapak bikin ini, Pak. Saya kirim ke Pak Denny. Dibuat semuanya, Pak. Buatnya mudah, cuman bikin saja. Bentar. Sorry, salah. Nah, itu dibuat komponennya seperti itu. Ini berarti di menu kaprodi, Pak. Ya, di kaprodi dikelola komponen itu, Pak. Di bawah kelola mata kuliah ada kelola komponen kan. Nah, itu. Tinggal tambah saja satu. Dari Cipa Sumaser katanya. Berarti add komponen ya. Ya, add komponen assessment. Yang pertama assessment. Saya bacain deh biar cepat. Assessment. Status kehadirannya di checklist. Ini dia aktifin? Enggak usah, Pak. Status kehadiran enggak usah diaktifin. Nah, save semua. Udah langsung save ya? Ya, langsung save. Terus kemudian setelah assessment kehadiran. Oke, terus habis itu quiz. Terus habis itu praktikum. Oke, terus habis itu presentasi. Presentasi. Terus habis itu tugas. Habis itu tugas besar. Oke, habis itu UTS sama UAS. Jadi nanti UTS sama UAS itu udah nggak kita pakai sih kalau di berbentuk OBE. Cuman untuk jaga-jaga nggak apa-apa, kita bikinin aja komponennya. Nah, habis itu kita masuk ke subjek koordinator lagi. Jadi sekarang sebagai subjek koordinator. Nah, sekarang ini tugasnya Bapak Ibu lagi ke OBE koordinator, field course subjek koordinator, terus klik kelola tool assessment. Nah, terus habis itu dilihat Pak di itunya, di RPS-nya. Di RPS-nya coba ada tools assessment-nya. Nah, itu ada ke bawahin. Nah, itu atas. Nah, itu kan ada ya, CL1, CL2, CL3, CL4. Assessment-nya seperti apa ya? Nah, sekarang kita akan input yang CL1 dulu. CL1, klik PLO-nya PLO3, klik CLO-nya CL1, terus habis itu nama tools-nya disamain. Nama tools-nya apa itu? Assessment CLO1.
Nah, habis itu komponennya dia apa bentuknya? Assessment kan? Iya, tugas Ya, berarti. ya assessment atau tugas boleh bebas. Kalau itu nggak terlalu ngaruh sih, cuman buat ngasih nama aja nggak apa-apa, Pak. Kasih assessment aja. Atau tugas Oh, iya. atau apa bebas. Jadi nggak terlalu itu. Asesmen aja berarti ya. Assessment boleh. Persentase 100%, tadi itu 25%. 25%. Nah, itu untuk IKU-nya, IKU 7 itu dibuat kalau bisa dari totalnya itu ada dari total CLO ya, itu 50 lebih dari 50% itu hasil project dan atau aktivitas partisipatif. Nah, jadi ini CLO 1 kasih itu aja deh, kognitif dulu aja nggak apa-apa. Nanti 3 CLO lainnya hasil project atau aktivitas partisipatif. Ini kognitif aja dulu. Pak, Gitu. Terus kalau saya aktivitas partisipatif maksudnya gimana, Pak? diskusi kelompok. Oh, nih. Kalau kognitif atau pengetahuan itu kayak ngerjain kuis doang gitu. Kuis atau tugas mandiri. Kalau project itu tugas kelompok. Oke, di save. Ini save aja, nggak usah open lah. Nggak usah. Itu nggak harus. Nah, sudah inputin semuanya dulu, Pak. Sampai asesmen CLO 4. Nah, jadi kalau belum 100% itu nanti ada merah-merah kayak gitu. Asesmen itu belum 100%. Nah, sekarang CLO 2. Klik juga PL3-nya, Pak. Klik PL3-nya. Jadi emang harus gitu. CLO 2, CLO 1-nya hapus. Nah, kayak gitu. Terus asesmen CLO 2. Oke. Nah, yang ini arti itu, Pak. Tugas atau apa misalkan. Nah, terus ini nggak terlalu masalah, jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu pusing ya komponennya, jadi bebas. Lalu basis IKU-nya ini dibuat aktivitas partisipatif. Sama Pak 25% semua. Misalkan yang ini aktivitas. Oke. Karena pengantar teori pulang pasti nggak ada tugas besarnya, jadi semuanya di aktivitas partisipatif aja. Save. Sekarang masukin CLO 3. Ini misalkan dibuat asesmen semua komponennya nggak masalah, Pak? Atau harus beda-beda tiap ini, Pak? CLO. Sama juga nggak masalah, Pak. Oh, nggak masalah ya. Ini juga apa harus aktivitas partisipatif atau ini ya? Project besar ya? Iya, Apa? pokoknya project. 50% ke atas harus hasil project atau partisipatif aja. Jadi kalau misalkan udah memenuhi itu bebas. Oke. Nah, jika sudah selesai, kalau untuk asesmen ini tidak perlu persetujuan Kaprodi. Jadi ini bisa diubah di tengah semester, di akhir semester ini bisa diubah. Hanya saja ini perlu buat nanti RPS. Nah, sekarang untuk input satu persatu, untuk input komponen nilai itu harus masuk ke manage question. Coba ke asesmen CLO 1, Pak. Enggak, tadi di bawah, betul Pak, di bawah. Di bawah. Nah, asesmen CLO 1 itu ada manage question kan. Klik aja. Klik. Setelah diklik, nanti masuk add question. Nah, jadi nanti di sini terserah komponennya mau ada apa saja. Misalkan
untuk CL1 itu ada klik pilih calonnya, Pak. Nah, klik CL1, nomor soalnya misalkan 1 aja, nomor soal 1. Nah, pertanyaan ini nggak perlu detail ya, jangan Bapak Ibu, ada misalkan kuis ada 50 pertanyaan, Bapak Ibu bikin 50 soal itu nggak perlu. Nah, pertanyaan misalkan tugas 1 gitu aja. Misalkan tugas 1. Nah, nomor soalnya juga agar mudah diganti jadi tugas 1 juga, Pak. Nah, terus persentasenya misalkan untuk CL1 ini kita berencana memberikan 2 tugas misalkan ya. Jadi ini persentasenya 50%. 50% aja. 50, Pak. Nah, terus nanti Bapak inputkan lagi tugas 2. F. Add question. Artinya klik. Nah, itu persoalannya tugas 2. Terus isunya tugas 2 juga. Presentasinya harus 100% juga ya. 50 save. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, jika udah selesai, anggaplah udah selesai ya untuk komponen nilai. Sekarang kita back coba. Nah, jadi sini teori peluang kita sudah punya 4 assessment tools, yang mana masing-masing assessment itu nanti ada intinya itu di dalamnya assessment tool ada berapa komponen penilaian gitu kan. Nah, jadi contohnya tadi, misalkan untuk CL1 itu bakal ada 2 tugas. Makanya kita buat assessment 1, assessment CL1, nanti di dalamnya ada 2 tugas, tugas 1, tugas 2, masing-masing bobotnya 50%. Nah, jika udah selesai, kita masuk ke RPS, Pak. Itu ada RPS. Pola RPS pengajaran. Nah, di sini kita klik pengetahuan manage RPS. Yes. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Klik tambah RPS. Ini untuk kita harus ada 16 pertemuan. Kalau praktikum, ada praktikumnya berarti ada 32 pertemuan. Nah, itu nggak apa-apa klik satu. Jadi nggak masalah, itu didiemin aja, Pak. Berikutnya, ya next. Nah, di situ coba lihat di RPS, minggu pertama itu pertemuannya apa? Minggu pertama. Nah, itu CLO-nya kan, berarti minggu pertama CLO 1, klik CLO 1, Pak. CLO, klik CLO 1, CLO 3, CLO 1, sub CLO-nya kosongkan saja kalau nggak ada. Terus indikator penilaiannya itu klik, tambah indikator penilaiannya apa? Klik tambah. Sorry, belum. Klik sub CLO-nya, klik dulu, Pak. Sub CLO-nya. Ada pilihan nggak? Strip, nah itu pilihan strip. Klik stripnya. Nah, terus indikator penilaiannya, klik. Klik itu. Indikator penilaiannya diketik. Oh, diketik. Diketik isinya sama kayak di RPS. Nah, itu tuh, mampu mendefinisikan kejadian dan ruang sampel. Nah, itu. Nah, nanti situ kan ada bentuk asesmennya ya. Asesmennya CL1 diapalin aja. Nah, itu paste.
Oke, klik tambah. Nah, setelah itu assessment form-nya diklik. Itu dia assessment form-nya apa? 1 kan? Klik 1. Iya. Udah. Terus habis itu klik. Terus learning materials-nya klik. Learning materialnya itu Pak di RPS. Itu di bagian materi pembelajaran. Learning materials, materi pembelajaran. Itu, definisi kejadian itu. Paste. Nah, tambah. Setelah ditambah metode pembelajarannya. Kita coba klik kalau di situ apa Pak metode. Nah itu full online atau blended learning. Karena kita udah nggak full online, kita tuliskin itu aja blended learning aja Pak. Metode. Nah, blended aja. Nah itu. Terus kemudian pembelajaran mahasiswanya itu di yang tadi. Nah itu. Di copy paste yang bagian. Nah itu. Oke. Oh, enggak Pak. Kalau ini itu Pak. Pembelajaran mahasiswanya semuanya sama. Jadi kita tulis tatap muka. TM. Itu saja TM. Perkiraan waktu 3 kali 50 menit. Ini berapa SKS? 3 ya? Iya. 2 Pak. Berarti 2 kali 50 menit. PM 2 kali 50 menit, face to face tambah. Terus tugas mandiri tatap muka, tugas terstruktur sama sebentar, saya tuh lupa. Saya buka dulu. RPS. Sebentar. TM, TD, TM tatap muka. BT sama BM Pak. Sama-sama 2 kali 50. Kayaknya 2 kali 60 deh kalau itu. Sebentar. Oh ya 60 menit. BT 2 kali 60. Belajar. Yang TM-nya 50 ya? Iya. Jadi kan satu SKS itu kan 170 menit, itu online aja. Jadi satu SKS itu kan 170 menit. Nah, 170 menit itu terdiri dari 50 menit tatap muka, 60 menit belajar terstruktur, 60 menit belajar mandiri. Berarti ini pilihnya online? Iya, online. Yang tatap muka saja, yang face to face. Semua mata kuliah sama ya Pak, kayak gini. Yang disesuaikan itunya saja, perkiraan waktunya. Jadi ini Bapak Ibu nanti samain. Setiap RPS itu harus sama seperti ini. Untuk pembelajaran mahasiswanya. Jika sudah, simpan. Nah, udah selesai. Untuk pertemuan pertama. Nanti Bapak inputkan. Saya kasih contoh aja. Klik checklist-nya. Yang di kiri. Apa? Klik checklist.
checklist yang di kiri sebelah minggu 1. Coba tambah RPS dulu Pak untuk yang berikutnya biar nggak bingung. Tambah RPS dulu, tambah RPS. Nah nanti kalau tambah RPS ini minggu terakhir kedua itu maksudnya minggu terakhir perkuliahan ini ya. Berarti langsung berikutnya aja, jadi nggak usah diedit-edit kayak gitu. Oke, di cancel dulu aja Pak, close dulu. Saya mau ngajarin submitnya aja. Oh iya. Nanti Kayak bisa dieditin mereka ya? bisa diedit nanti, nggak masalah. Nah ini kan kelihatan tuh tatap muka sama daringnya. Nah klik checklistnya, lalu submit. Ini checklist ini? Nah, lalu nanti bisa disubmit all selected yang di atas. Oh Nah ini. ini kalau udah ada 16 pertemuan, Bapak Ibu tinggal klik itu. Kalau ada kesalahan nanti bisa diedit. Nah sekarang tinggal butuh persetujuan dari Pak Denny. Ini submit aja. Submit nggak apa-apa Pak. Nanti bisa diedit kalau misalnya ada kesalahan. Submit. Oke, nah sekarang masuk ke menu Pak Denny sebagai Kaprodi. Sebagai Kaprodi, ke OBE admin, ke kelola persetujuan RPS. Ke RPS berarti Pak RPS. Di bawahnya itu. Nah, itu RPS. Kelola persetujuan RPS. Setelah itu nanti muncul klik itunya Pak yang di atas. Tahun akademiknya diganti 2024. Bawah. Enggak, itu betul udah. Itu kurikulum betul. Bawahnya itu loh. Yang itu tuh tahun akademik. Nah, itu klik. Nanti pilih 2024. Nah, itunya udah langsung klik apply. Oke, terus ke bawahin. Mana? Ada nggak? Coba klik aja, search aja deh Pak. Search. Atau diklik itu Pak, terapkan filter school year-nya Pak. Di atas. Checklist itu loh. Di atas 2024. Atas. Nah itu. Oh ini. Klik, langsung apply lagi filternya. Nah itu muncul kan. Nah klik. Bapak klik. Ini ya klik. Klik. Nah kalau bawahin, Bapak checklist. Untuk mata kuliah ini, Bapak approve. Oke, udah selesai. Sip. Jadi tugas Bapak Ibu koordinator adalah input tadi ya saya kasih listnya, input CLO, yang kedua input assessment, yang ketiga input RPS. Nah sekarang tugasnya Pak Denny untuk input PLO dulu, input PLO. Setelah itu setiap mata kuliah di mappingkan dengan PLO yang didukung agar Bapak Ibu yang lain bisa input CLO gitu paling. Oh gitu Pak. Berarti PLO-nya kelola master PLO tadi Pak. Nah ini Bapak masukin semuanya dulu. Setelah itu Bapak kelola 12 berarti ya Pak? Iya 12. Setelah itu mata kuliahnya Bapak inputin semuanya. CLO di PLO-nya dikelola mata kuliah. Setelah itu baru Bapak Ibu yang lain bisa input CLO kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya boleh tanya, Bapak? Boleh, Pak. Kalau di akun saya kok belum muncul ya yang apa namanya? Subjek koordinator. Subjek koordinator dan lain-lainnya itu bagaimana, Pak? Udah di set itu punya koordinatornya belum Pak Denny? Sudah Pak, Sidik ya? Iya. Coba diklik mata kuliahnya. Bentar saya cek. Tampilan saya kosong gini ya.
Saya boleh tunjukkan dashboard saya Pak Denny? Ya, silakan Pak. Nah, tampilan saya hanya seperti ini nih Pak. Coba diklik Igrasias aja Pak. Igrasias ini ya. Nah, Oh. di situ role pegawainya diklik. Oh, di sini. Oke. Oh, di sini. Nah, itu ya? ada subjek koordinator. Oke, baik. Bisa berarti. Nah, itu udah ada. Sip. Oke, sip. Udah ada Pak Denny ternyata Pak Denny. Oke, sama-sama. Coba klik OBE Pak. Ada keluar mata kuliahnya nggak Pak? Coba klik OBE. Ini OBE ya. Terus klik view course subject koordinator. Ini. Untuk nanti input CLO. Oke, ada ini ya. Iya, sudah muncul ya Pak ya. Ada. Baik. Oke, siap. Iya. Nanti Pak Iya. Pak Sidik nanti tinggal nunggu Pak Denny input PLO-nya aja ya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Baru bisa input CLO-nya. Baik, terima kasih Pak Rio. Saya dari kemarin nyari ini kok di mana, ya, klik sini nih kok nggak bisa. Ternyata yang dashboard ini ya tadi ya, yang di ujung sebelah kiri pojok ya. Betul, jadi kita ke dashboardnya. Atau kalau mau gampangnya, kita klik Igrasias yang di URL-nya igrasias.telkomuniversity.id, udah aja itu saja. Jadi di belakang .id-nya itu kita hapus, nanti kita muncul ke halaman utamanya. Oh, yang ini ya, ini. Nah itu saja yang dipakai. Oh, gitu ya. Seperti ini ya, misalnya. Kita buka di tab baru, nah itu langsung di-enter. Nah, itu ini halaman utamanya. Baik. Terima kasih Pak, terima kasih. Dari semalam saya nyari soal ini. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama aman Pak. Belum dimasukin ya. Tadi begitu teori ulang ya, tapi belum semua kan 12. Oke, kalau udah nanti sambil Pak Denny input aja, kita sudah saja meetingnya. Sambil saya nih mau itu Pak, untuk yang kelas ekstensi, saya minta list kelasnya, sama koordinatornya, sama jadwalnya mau kapan. Online-nya mau hari apa, jam berapa gitu aja Pak. Oh iya Pak. Soalnya biar saya bisa. Mungkin yang terdekat baru mata kuliah tawar Pak, untuk jadwalnya belum dibuat Pak yang ekstensi Pak. Yang ekstensi sesuai dengan itunya aja, dosennya. Atau jadwalnya nggak masalah, kan itu kan online kan semuanya ya? Iya, online, tapi belum dibuat plotting jadwalnya sih kalau yang ekstensi itu. Tapi dosennya udah ada? Nah, dosennya sih udah ada, itu apa, mungkin nih apa, di sini ada dosen LB itu ada Bu Dwi Sartika nanti yang ngajar ekstensi, terus apa, Pak Predi juga, terus nanti Pak Raja, terus nanti apa untuk yang tetapnya ada Pak Hertanto ya sama Bu Siva nanti Pak, itu yang ngajar ekstensi Pak. Tapi yang ekstensi mata kuliahnya nggak ada mata kuliah dasar nih Bahasa Indonesia. Tadi kan Pak Freddy, Pak Sidik tadi ya Bahasa Indonesia, sorry. Yeah. Oke. Ya, nggak ada Pak, itu yang untuk reguler Pak. Oh iya, sorry. Berarti yang ekstensi ini memang mata kuliahnya cuma ini ya, yang Bapak kasih sebelum saya ini. Oke, kalau gitu untuk kalau misalkan belum ada jadwalnya tapi udah mepet kan terakhir 26 hari besok sore lah, jadwal sementara aja nggak apa-apa Pak. Soalnya kan itu kan bisa fleksibel kan ya. Jadi tinggal yang penting udah ada jadwal di Igrasiasnya. Kalau untuk pertemuannya kan bisa kesepakatan dosen sama mahasiswa kan ya. Iya. Ya itu apa? Paling misalkan ini pakai kode dosen yang ada dua aja kan ya Pak, nanti diedit ya. Soalnya masih menunggu ini kode dosen LB-nya. Oh iya. Baru. Semoga besok udah ada gitu ya. Oke. Iya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan?
Ya, mungkin di sini ada Bu Dwi, Pak Freddy, sama Pak Raja. Nah, jadi sebelumnya kita itu namanya kampusnya ada IT Telkom Jakarta ya. Nah, habis itu bergabung dengan Telkom University, jadi Telkom University Kampus Jakarta. Nah, jadi untuk sistem-sistemnya juga aplikasi dan lain sebagainya kita menggunakan aplikasi Telview dan yang mana kita masih belajar ya. Nah, itu makanya di sini ada kita training dari Kaprodi TI di pusat untuk aplikasi sistem akademik di mana di situ. Jadi nanti setiap perkuliahan habis bukan nanti ada submit BAP dan CLO ya, Pak Rio ya. Submit nilai, ya. Iya, submit nilai ya. Dapat nilai CLO berarti ya. Yang di akhir perkuliahan maksudnya. Ya lewat IGADI sama. Nah, jadi Submit nilainya lewat sesuai dengan assessment tool yang tadi dibikin. iya, karena berbasis OBE ya. Iya. Karena mungkin di semester ini juga kami juga masih belajar dan sistem basis OBE ini semester sebelumnya yang masih TTJ itu kita belum pernah menggunakan OBE. Nah, maka di sini kita butuh bantuannya di sini training sama Pak Rio ya, selalu Kapolri dari pusat. Nah, seperti itu Bapak Ibu infonya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu dosen semuanya. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Bu. Untuk akun Grasiasnya itu nanti kapan ya Pak diberikan? Oh ya, itu nanti mungkin akan diinfokan kepada ini ya selaku kaprodi di sana. Jadi setelah diproses dan mendapatkan kode dosen, biasanya langsung akunnya akan diberikan langsung ke ibu dosen pengampu koordinatornya. Jadi mungkin nanti Pak Denny yang bakal follow up terkait dengan proses pembuatan kode dosen dan juga akun Grasias. Mungkin seperti itu Bu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, jika tidak ada lagi yang ditanyakan. Berarti kita sekarang nunggu PLO di input sama Pak Denny dulu ya Pak Rio ya? Iya betul. Pak Denny input PLO dan juga memetakan PLO ke masing-masing mata kuliah. Itu agak banyak tuh. Sabar saja. Iya. Pak Denny kerja keras ini. Pak Denny langsung mengkerut keningnya Pak. Tapi kalau ini udah beres Pak Denny, semester berikutnya nggak perlu input PLO lagi. Langsung CLO saja. Jadi kerjanya Pak Denny cuma approve aja. Ya Bapak Ibu, untuk input PLO dan lain sebagainya mungkin saya kerjakan hari ini ya. Nah sementara untuk Bapak Ibu dosen yang selaku koordinator mata kuliah, mohon untuk RPS-nya coba diterangkan kembali masing-masing sampai nanti silakan diinput di Grasias dan silakan di chat di WA Group apabila sudah selesai input CLO-nya nanti saya ACC ya. Karena deadline untuk paling lambat ini yaitu di hari Sabtu ya sebenarnya, tapi kok bisa jadi hari Sabtu juga soalnya jangan terlalu mepet. Takutnya ya kita kan nggak tahu ya namanya sistem atau gimana, ada kendala dan sebagainya gitu. Jadi usahakan kok bisa besok sudah ikut calon semua ya Bapak Ibu dosen semua jadi SS koordinator. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu lain sebagainya ada yang mau tanya sebelum kita akhiri terkait teknis upload RPS, PLO dan CLO di Grasias. Pak Denny, mohon maaf,
kemarin kan Pak Denny sudah ngirimkan link untuk RPS-nya ya, tapi belum bisa diakses Pak Denny. Ada request akses apa gitu? Oh ya, nanti saya kirimkan ya, Pak Sidik ya. Baik. Saya Terima kirimkan kasih. ulang. Ya. Ya. Ya, mungkin kalau misalkan tidak yang tanyakan lagi dari Bapak Ibu dan semuanya, mungkin kita tutup ya untuk rapat teknis apotek PS Pelori Jawa hari ini. Terima kasih Pak Rio atas materi dan waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita terkait teknis apotek PS Pelori Jawa di Gracias, yang mana ini akan kita pakai pada saat kuliah nanti. Dan misalkan mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan dan sebagainya, mungkin silakan tanyakan di WA Group saja ya, kalau misalkan ada yang kesulitan dan sebagainya, karena di semester ini kita sudah base OBE ya. Iya. Yang mana itu adalah bukan 14 pertemuan lagi tapi 16 pertemuan ya, karena yang sebelumnya ada UTS dan UAS yang disediakan oleh Laka. Nah ini untuk UAS atau UTS-nya bisa dilaksanakan sendiri atau berbasis project ya, dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Rio. Mungkin rekamannya nanti Pak Denny kalau kita mau kayak tutorial gitu, kalau ada nih yang direkam ya. Oh ya Pak, nanti untuk ini estimate saya kirim ya di WA Group Pak untuk link videonya. Baik, terima kasih Pak Denny, Pak Rio, saya Bapak Ibu semuanya. pamit ya. Boleh leave dari room ya. Iya, silakan Pak. Baik, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga izin live ya Pak ya. Terima kasih semuanya. Iya Pak. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak.